selamat datang di video kami. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di dalam video kami nanti akan membahas tentang memahami keterampilan dasar mengajar. Video dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Sri Mulyati, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tiga Fernandari yang Kusuma Sumatri dengan NIM 245-2156 dan rekan saya Ratna Gita Sari dengan NIM 016. Saya Kofifa Samianjari dengan NIM 174. Saya Tasya Dimiariani dengan NIM 188. Saya Ninda Putri Rinjani dengan NIM 167. Saya Pritia Vinta Rizky dengan NIM 152. Dan saya Nabila Iwandira dengan NIM 164. di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami Keterampilan Dasar Mengajar. Di dalam video kami nanti akan membahas tentang memahami konsep dasar mengajar yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran. Bab 2 pembahasan yang terdiri dari pengertian keterampilan dasar mengajar, 8 jenis keterampilan dasar mengajar, dan penerapan keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan. Bab 3 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Baik, untuk bagian abstrak, makalah ini membahas keterampilan dasar mengajar yang merupakan kemampuan fundamental yang harus dikuasai oleh setiap calon guru untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah memahami pengertian keterampilan dasar mengajar dan menjelaskan 8 jenis keterampilan dasar mengajar. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan meninjau jurnal dan buku-buku terbitan tahun 2015 dan 2025 yang relevan dengan topik keterampilan mengajar. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang dari materi kita ini adalah guru sebagai tenaga profesional dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi, salah satunya adalah keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif, efisien, dan bermakna. Dalam konteks pendidikan modern, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada rumusan masalah, ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian keterampilan dasar mengajar menurut para ahli. Yang kedua, apa saja jenis keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, bagaimana penerapan keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan pembelajaran. Lalu tujuan masalahnya, yang pertama, menjelaskan pengertian keterampilan mengajar. Yang kedua, menguraikan jenis keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya keterampilan dasar mengajar bagi calon guru. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian keterampilan dasar mengajar. Sesempurna atau seideal apapun kurikulum, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru untuk mengimplementasikan, maka kurikulum tersebut belum dikatakan maksimal. Justru keterampilan dasar menjadi guru sangat diperlukan. Salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh guru adalah kemampuan dalam keterampilan mengajar. Kemampuan ini membekali guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar. Keterampilan mengajar adalah untuk mencapai tujuan pengajaran. Berikut pengertian dasar mengajar menurut beberapa ahli. Pengertian dasar mengajar menurut para ahli yaitu yang pertama, Putri 2017, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan spesifik yang harus dimiliki oleh setiap guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Mengingatkan pentingnya keterampilan mengajar dalam menentukan kualitas proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa calon guru, maka penguasaan keterampilan dasar pengajar tidak cukup hanya dihafalkan secara teoritis, namun harus dilatih secara kontinu melalui mata kuliah yang ada. Irawati 2020.
Yang kedua, menurut Andriani 2022, keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan pengajar dalam memberikan penjelasan konsep yang terkait dengan materi pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar sangat banyak memberikan dampak yang baik dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Seperti yang dikemukakan Mulyasa 2013 halaman 69, pembelajaran adalah suatu proses yang sangat kompleks dan dapat melibatkan berbagai macam aspek. Maka dari itu, agar dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif, dapat menyenangkan, sangat diperlukan berbagai macam keterampilan, yaitu keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, menurut Wahyuni dan Santika tahun 2020, keterampilan dasar mengajar adalah seperangkat keterampilan minimal yang harus dimiliki, dikuasai, dikembangkan, dan dipraktikkan oleh guru sebagai tenaga pengajar. Keterampilan dasar mengajar guru secara garis besar dapat diketahui dari pelaksanaan keterampilan dasar mengajar guru dalam mengomunikasikan berbagai program pengajaran tersebut kepada seluruh siswa. Keterampilan dasar mengajar bukan sekedar proses menyampaikan pengetahuan saja, akan tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan norma-norma. Kesimpulan dari tiga para ahli, yaitu dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar merupakan seperangkat kemampuan khusus yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan kreatif dan profesional. Keterampilan ini tidak hanya berkaitan dengan penyampaian materi, tetapi juga mencangkup pengelolaan kelas, pembinaan sikap, pengembangan karakter, serta penerapan nilai-nilai dan norma dalam proses belajar dan mengajar. Di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama, ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua, keterampilan menjelaskan, yang ketiga, keterampilan bertanya, yang keempat, itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang kelima, keterampilan mengelola kelas, yang keenam, keterampilan memberikan penguatan, yang ketujuh ada keterampilan mengadakan variasi, yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Lanjut, yang pertama, tadi ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. A. Keterampilan membuka pelajaran. Dalam membuka suatu pembelajaran, hal paling penting yaitu dengan memusatkan perhatian siswa kepada guru. Hal ini dapat terwujud dengan melakukan beberapa kegiatan seperti memberi salam, menanyakan kabar, dan mengabsen siswa di kelas. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik jika seorang pendidik tidak dapat menarik perhatian peserta didik. Nah, selanjutnya yang B, keterampilan menutup pembelajaran. Pembelajaran dalam menutup pembelajaran kegiatan diisi dengan melakukan perangkuman bersama siswa mengenal isi pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mendapatkan poin-poin penting yang mudah mereka ingat. Pendidik dapat meminta peserta didik untuk membuat rangkuman. Lely 2017. Selain meminta siswa merangkum, guru bisa mengisi kegiatan penutup pembelajaran dengan memberikan evaluasi dari hasil kerja siswa. Yang kedua, ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya menggunakan pernyataan yang jelas dan singkat. Tentu akan membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Dasar-dasar pertanyaan yang baik adalah jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Usman 2017. Oleh sebab itu, guru hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga saat ada pertanyaan, peserta didik antusias untuk menjawab. Pemusatan ini lebih khusus lagi menjelaskan secara luas tentang apa yang akan ditanyakan, diikuti dengan pertanyaan yang lebih terperinci atau terpusat. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih memahami pokok penting dari apa yang ditanyakan. Karena sebelum menyampaikan pertanyaan, ada penjelasan sedikit tentang yang akan ditanyakan. Yang ketiga, keterampilan memberi. Penguatan dilakukan agar peserta didik mendapat umpan balik dari tindakan yang siswa lakukan. Penguatan dapat diberikan secara verbal maupun nonverbal. Keduanya dapat memberikan dampak yang baik.
Penguatan verbal dilakukan melalui ucapan berupa respon positif seperti kata-kata pujian, dukungan, dan pengakuan. Hal tersebut dilakukan untuk membuat peserta didik menjadi bangga dan termotivasi dalam meningkatkan prestasi belajar. Penguatan verbal yang sering diucapkan oleh pendidik di kelas yaitu berikan aplaus, bagus sekali jawabanmu, benar, dan lainnya. Selain penguatan secara verbal, terdapat juga penguatan nonverbal dengan memberi hadiah dalam bentuk barang, makanan, atau tepuk tangan kepada peserta didik yang aktif. Bisa juga dengan gerak mimik, gerak badan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan simbol atau benda. Bernawi dan Arifin 2015. Yang keempat, keterampilan mengadakan. Variasi dalam proses mengajar meliputi variasi cara mengajar, media mengajar, serta pola interaksi. Variasi cara mengajar dapat dilakukan dengan memfokuskan perhatian peserta didik melalui diam, kontak dan gerakan mata, gestur tubuh, dan inovasi guru. Menurut Padma Dewi et al. 2017, pada variasi media pembelajaran, pendidikan bisa menggunakan media yang berbeda di pertemuan selanjutnya untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan dalam mengajar. Tanpa media, kelas menjadi monoton dan cepat membosankan. Media terbagi menjadi media audio, visual, audiovisual, dan multimedia. Media yang sering digunakan pendidik ialah PowerPoint. Selanjutnya, variasi pola interaksi. Untuk menghindari kelas yang monoton, pendidik dapat mengatur pola interaksi dengan menerapkan teacher center atau student center di dalam kelas. Poin kelima yaitu keterampilan menjelaskan. Pendidik harus menjelaskan dengan sangat matang ketika merencanakan sesuatu yang akan dijelaskan di kelas. Jadi, apa yang dijelaskan sebenarnya terencana dengan baik, tidak monoton, dan tidak sama persis dengan pembelajaran sebelumnya. Tidak hanya merencanakan, tetapi juga menganalisis apa yang akan dipelajari sehingga akan lebih mudah menjelaskannya hanya dengan melihat apa yang telah direncanakan. Keenam, keterampilan mengelola kelas. Pendidik dapat menerapkan keterampilan ini dengan cara menegur siswa yang mengganggu temannya, menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang dapat dilakukan dengan menunjukkan perhatian kepada siswa, memberikan instruksi yang jelas, dan mengatasi masalah secara lisan dan efektif. 7. Keterampilan membimbing. Diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan diskusi secara efektif. Menurut Barnawi dan Arifin 2015, keterampilan ini digunakan untuk memusatkan perhatian peserta didik sebelum diskusi dimulai. Tujuannya agar siswa dapat memperoleh informasi seputar diskusi yang akan berlangsung. 8. Keterampilan mengajar. Kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dilakukan dengan lebih mengkhususkan kepada pribadi peserta didik. Dengan dibimbing oleh guru yang memiliki keterampilan ini, diskusi dipercaya dapat mengembangkan minat belajar siswa. Karena melalui keterampilan ini, pendidik dapat menangani peserta didik dan tugas-tugas belajarnya secara menyeluruh. Baik, untuk kesimpulan, keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan esensial yang wajib dimiliki oleh setiap guru agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif, efisien, kreatif, dan bermakna. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator yang membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kedelapan keterampilan ini saling berkaitan dengan membentuk fondasi utama keberhasilan proses belajar mengajar. Pernyataan terhadap keterampilan tersebut memungkinkan guru menciptakan suasana kelas yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar, serta mendorong tumbuhnya kreativitas dan kemandirian peserta didik. Selain itu, keterampilan dasar mengajar harus dilatih secara terus-menerus sejak masa pendidikan calon guru melalui kegiatan micro-teaching maupun pengalaman praktik lapangan. Dengan penguasaan yang baik terhadap keterampilan dasar mengajar, guru akan mampu mengimplementasikan kurikulum secara optimal, membentuk karakter siswa yang berakhlak, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penguasaan keterampilan dasar mengajar menjadi kunci utama bagi guru profesional dalam mewujudkan proses pendidikan yang berkualitas, humanis, dan relevan dengan kebutuhan zaman.